Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fin nujumir rasyad. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dengan arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah. Dengan sekuat tenaga mari kita berusaha untuk menghindarinya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya kita wajib bersyukur kepada Allah karena di tengah kepungan musuh yang tidak terlihat oleh kita, tapi dampaknya begitu nyata dirasakan oleh kita, kita masih mampu menunjukkan jati diri kita mulai tadi pagi di sholat Aidil Adha sampai sekarang ini sholat Jumat. Kita masih mampu menunjukkan jati diri kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah. Ini satu nikmat yang tidak terhingga, karena kenapa? Ada iman dalam dada kita, walaupun secuil iman mampu menenangkan batin kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Karena tidak semua umat Islam diberi kesempatan seperti kita pada saat ini. Banyak yang melaksanakan sholat id mampu, namun manakala sudah masuk pada Jumat, mereka lebih sibuk dengan kurbannya daripada sibuk dengan mengurusi menghadap kepada panggilan Allah. Padahal kita tahu kurban tidak harus disembelih pada hari ini. Hari tasyrik masih terakhir hari Senin. Bisa hari Senin, tidak perlu melaksanakan pada hari ini. Maka syukur kita sedalam-dalamnya panjatkan kepada Allah. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari lisan kita, kemudian hati kita dan fikiran kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Karena ancaman virus yang mematikan COVID-19 ini tidak menyurutkan iman dan mental kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kadang kita ini berpikir, kenapa Allah memberikan ujian yang seperti ini kepada kita? Seolah-olah kita dibatasi untuk beribadah, seolah-olah kita dibatasi dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga kemana-mana pun kita selalu dalam ancaman COVID-19. Apakah Allah tidak sayang dengan kita? Apakah Allah ini sudah benci kepada kita? Apakah Allah ini sudah tidak perhatikan ibadah kita yang selama ini kita agung-agungkan dalam diri kita sebagai jati diri kita orang yang beriman kepada Allah? Bukan seperti itu. Allah ini sangat adil bagi kita. Allah sangat baik rencananya bagi kita. Tapi kadangkala ketika Allah memberikan sesuatu, kita ini tidak sanggup menerima apa yang diberikan Allah. Sehingga kenapa? Selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas Allah ini menyatakan dalam Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak akan aku ciptakan di sesuatu di muka bumi ini dengan sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Pasti semuanya ini ada ujung-ujungnya akan baik.
tapi kadangkala kita terlalu suudzon kepada Allah. Jika sudah suudzon kepada Allah, maka Allah akan timpakan musibah lebih berat kepada kita. Yang harus kita lakukan di tengah kepungan COVID-19 ini, di hari Aidil Adha ini, di hari yang penuh dengan barokah ini, kita meningkatkan tawakal kita kepada Allah, pasrah diri kita kepada Allah, tawakal dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Karena kenapa? Nabi sudah menyatakan dengan tegas 14 abad yang silam, la dharar wa la dirar. Tegas sekali Nabi ini. Kalau kita hayati, insya Allah semuanya akan selesai. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita tanya kenapa Allah turunkan semacam ini, apakah Nabi tidak pernah mengalami atau Nabi tidak pernah mengantisipasi? Nabi sudah mengantisipasi tapi kita tidak peka. Kita peka tapi kita tidak melaksanakan. Nabi pernah menyampaikan dalam wudhu saja. Dalam wudhu saja kalau kita ikuti sunnah Nabi, aman sebenarnya dari penyakit. Tapi kita tidak pernah melakukan sunnah-sunnah wudhu itu. Kalaupun ada, toh mungkin 1001 yang melaksanakan umat Islam. Padahal ketika ambil wudhu, fahsana wudhu'ahu, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kita disuruh ini, tuntaskan wudhu kita, sempurnakan wudhu kita, perbaiki wudhu kita. Mulai dari apa perbaiki wudhu kita? Dari sunnah-sunnahnya. Nabi mengajarkan, mungkin ini yang banyak dilakukan oleh umat Islam. Pertama, mencuci tangan dengan bersih. Kemudian setelah mencuci tangan dengan bersih, mencuci kedua kaki kita dengan bersih. Setelah kaki kita bersih, kembali mencuci tangan dengan bersih. Bukan berarti kita ini israf, membuang-buang air, tidak. Karena kenapa? Kuman ini ada di kaki dan tangan kita. Kemudian setelah itu apa? Setelah tangan kita dicuci yang kedua dengan bersih, kita disuruh berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, kenapa? Kita ambil air, sedot di hidung kita sampai terasa pada hoisum kita. Hoisum ini di mana letaknya? Antara hidung dan dahi kita, di tengah-tengah mata kita. Tapi kita jarang sekali melakukannya. Ketika ini dilakukan, sakitnya luar biasa di kepala kita. Sakit benar itu. Tapi seandainya dilakukan, referensi dari kitab-kitab tentang wudhu ini, maka kita akan dijauhkan dari penyakit. Ini salah satu rahasia kenapa Nabi ketika hidup, mulai dari hidup sampai beliau tawafat, sampai beliau ini wafat, tidak pernah sakit hidupnya. Sakitnya kenapa? Ketika beliau mau meninggal, flu biasa, panas biasa, tidak pernah sakit yang sampai kronis, tidak pernah. Ini menandakan kenapa semua bentuk kesehatan dilakukan oleh Nabi. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai umatnya tidak pernah peduli dengan kesehatan kita. Kita peduli kepada orang lain, tapi kita tidak peduli dengan kesehatan kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, ini banyak yang aneh pada diri kita. Ketika kita ini diuji dengan Allah dengan pandemi COVID-19 ini, banyak sekali di antara kita yang mendadak jadi pandai, seolah-olah melebihi dari pakarnya. Padahal Allah sudah ancam kita itu, tapi kita tidak sadar diancam oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini ancaman Allah. Jangan engkau bicara jikalau kalian tidak punya pengetahuan. Kalau kita tidak paham, lebih baik diam dan mendengarkan. Jangan seolah-olah kita ini lebih pandai. Ikuti saja apa yang disarankan oleh pemerintah. Ikuti saja apa yang disarankan oleh pihak-pihak yang terkait dengan ini. Insya Allah semuanya aman. Tapi kadang-kadang kita memberontak. Seorang pakar ilmu fikih PBNU menyatakan seperti ini, bahasanya sangat ringan, tapi tidak diperhatikan oleh kita umat Islam. Ketika beliau ditanya, Pak Kiai, ke masjid kok dilarang, ke pasar kok tidak dilarang?
Beliau hanya senyum. Harusnya sebagai umat Islam yang cerdas, dia mikir, kalau saja ke masjid dilarang, tentu ke pasar lebih dilarang. Tapi kenapa umat Islam ke pasar? Kalau saja beribadah dilarang dekat-dekat, kenapa bersentuhan di pasar? Kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Padahal Allah sudah memberi kita kekuatan akal. Allah dalam ayat pertama ketika diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Dalam kata baca ini Allah sebenarnya menekankan kita berpikir. Setelah kita berpikir bismi rabbika, kita kenapa sebut nama asma Allah, aman kita. Tapi kenapa kita dahulukan bicara kita, nalar kita didahulukan tanpa memperhatikan bagaimana sebenarnya hukum yang ada dalam hukum Islam itu? Ini sangat mengenaskan sekali. Ini sangat memprihatinkan sekali. Kita banyak menafsirkan ayat sesuai diri kita. Kita banyak menafsirkan hadis sesuai keinginan kita. Padahal kita belum punya ilmunya. Kata Allah tadi, jangan engkau bicara jikalau engkau tidak punya ilmu pengetahuan. Sesungguhnya mulut kita, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, nanti di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berbohong, kita boleh sok tahu, yang orang lain tidak akan mengetahui kita ini sok tahu. Kita boleh sok alim, orang lain tidak akan tahu kalau kita sebenarnya tidak alim. Tapi sadar enggak kita setiap malam Jumat sering baca surah Yasin. Dibaca saja tapi tidak paham maknanya, gawat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, di hari itu, nakhtim, dikunci semua mulut-mulut kita ini. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kenapa? Tangan dua kita. Kaki kita jadi saksi. Kita tidak bisa menghindar. Makanya yang paling benar kita lakukan, mari kita introspeksi diri kita. Allah tidak akan menurunkan satu musibah kepada kita kalau tidak diawali dengan kita. Kita seolah-olah ibadah kita benar. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jangankan menurut Allah, sesama kita saja belum tentu sama. Menurut kita ini baik belum tentu menurut orang lain baik. Nah, disinilah kita perlu introspeksi diri. Jika sudah introspeksi diri ini jalan, maka yang namanya protokol kesehatan itu tidak akan ada yang bantah. Tidak akan ada yang bantah. Penyakit ini akan segera ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang hal yang menarik, kita ingat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ketika tadarus bulan Ramadan, kenapa ketika surat Taubah dilarang membaca surah, dilarang membaca basmalah? Bahkan ada yang mengharamkan, tapi ada juga yang hanya tidak boleh. Banyak sekali yang mengharamkan, banyak juga yang mengatakan cukup tidak boleh saja baca surat ta'awudz atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kenapa? Salah satu cerita di surat Taubah ini, umat Islam di lockdown. Umat Islam ini dikepung, tidak boleh keluar berbulan-bulan. Ransum makanan habis, air juga persediaan semakin bulan semakin menipis, dikepung oleh orang-orang kafir. Tapi yang namanya Rasulullah, ketika Rasulullah ini didatangi oleh orang-orang Islam, ya Rasulullah, bagaimana ini? Apa jawab beliau? Ini ujian keimanan buat kamu. Dengan yang seperti ini, apakah kamu ini akan lemah imannya? Justru apa semakin naik?
Jika kalian ini diuji dengan kepungan seperti ini, iman kalian semakin bagus dan semakin naik, Allah akan angkat derajat kalian tanpa Allah bilang kapan akan diangkat derajatnya. Tapi kalau dikepung ini kalian hanya ini diam saja, maka Allah tidak akan pernah angkat derajat kalian. Kita berharap semoga ujian ini merupakan ujian dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Akan diangkat derajat kita, ketakwaan kita, keimanan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat Kabupaten Situbondo akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi harapan kita. Tapi justru akan banyak orang-orang munafik, ini wajar. Orang-orang munafik yang akan mendiskreditkan kita, ini wajar. Makanya jangan kita pantang mundur. Begitu kita didiskreditkan, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang atur ini semua. Tanpa Allah yang atur, maka semuanya tidak akan bisa berjalan dengan relnya. Maka kita pasrahkan diri kita kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera ditarik dari, khususnya dari Situbondo dan pada umumnya dari Indonesia ini, dan mudah-mudahan kita diberi tambahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diberi tambahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, daerah kita Situbondo pada umumnya ini akan diberi kebaikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keamanan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solehah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita ditambah dengan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi ketenangan dalam beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahir raufil jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil 'idad. المني باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق لتفقه في الدين للعباد. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله المختار. أصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأطهار وسلم تسليما كثيرا كما أمر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وهذروا لعلكم تفلحون يوم المحشر. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم أن يوفوا على عهدك الذي عهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام. اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم ولا تسلطهم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.